Shalom, selamat malam saudara-saudaraku. Berjumpa lagi dengan kami, Sumampau Ministry dalam program MBA. Mari beritakan Alkitab. Dan program MBA pada malam hari ini topiknya adalah siapakah yang melemparkan iblis atau setan ke bumi. Saudara-saudara, hamba Tuhan Rasul Yohanes di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-9 menyatakan hal ini. Dan orang-orang Kristen banyak yang bertanya-tanya, siapa yang melemparkan ke bumi? Kalau dilempar, kenapa dilemparkan ke bumi? Inilah yang menjadi pertanyaan bagi kita, orang-orang di kekristenan. Mari saudara kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal 12, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Di ayat 7 dikatakan, maka timbullah peperangan di surga. Ini peperangan siapa dengan siapa? Kalimat selanjutnya dikatakan, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Rupa-rupanya peperangan yang terjadi di surga ini antara Mikael, yaitu Yesus, beserta malaikat-malaikatnya melawan naga atau setan atau iblis yang dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Lalu di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi naga dan malaikat-malaikatnya tidak dapat bertahan. Artinya naga atau setan beserta malaikat-malaikatnya kalah di dalam peperangan. Lalu dikatakan juga di ayat yang ke-8, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Artinya setelah pemberontakan yang mereka lakukan di dalam peperangan itu mereka kalah, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan di ayat yang ke-9 dikatakan, dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi di ayat 9 juga dijelaskan bahwa yang menyesatkan dunia ini adalah setan atau iblis. Dan setelah mereka kalah di dalam pemberontakan, di dalam peperangan di surga itu, maka ayat ini dalam bahasa Indonesia dikatakan dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi. Dan inilah yang menjadi pertanyaan. Kenapa ia dilemparkan ke bumi? Atau siapa yang melemparkan dia ke bumi? Saudara-saudara, seringkali kita yang mungkin belum begitu memahami akan ayat-ayat ini, kita sudah memberikan satu kesimpulan, ini Tuhan, kenapa Tuhan melemparkan setan ke bumi? Saudara, kalau kita membaca dari pasal ini, sesungguhnya terjawab siapa yang melemparkan setan ke bumi. Apakah Tuhan atau setan itu sendiri? Oleh karena tidak mendapatkan tempat lagi di surga, dia yang istilahnya melemparkan dirinya sendiri. Atau dia karena sudah tidak bisa lagi berada di surga, dia pergi ke bumi. Mari saudara-saudara, kita lihat ayat selanjutnya dari pasal 12, ayatnya yang ke-12, tetapi kita baca bagian tengahnya, bagian bawahnya. Di situ ada kata celakalah kamu, mulai dari kata itu. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara-saudara, yang perlu kita garis bawahi sehubungan dengan siapakah yang melemparkan iblis ke bumi di ayat 12 ini adalah iblis telah turun. Jadi kalau kita melihat ayat ini, jelas sekali bahwa iblis sendiri yang turun ke bumi, sehingga di awal ayat 12 ini yang kita baca tadi dikatakan celakalah hai bumi. Kenapa bumi menjadi celaka? Oleh karena iblis turun ke bumi. Jadi dari ayat ini saja kita bisa menyimpulkan bahwa bukan Allah yang melemparkan iblis dan malaikat-malaikatnya ke bumi setelah pemberontakan yang dilakukan oleh mereka di surga, peperangan yang terjadi di surga itu. Lalu kalau kita baca di ayat sebelumnya dari pasal yang sama, Wahyu pasal 12, yaitu ayat yang keempat, dikatakan begini, dan ekornya, garis bawah ini ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi.
pertanyaan ini ekornya siapa? Ya, di situ dikatakan ekornya tadi. Kalau kita baca di ayat 3 sangat jelas. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Jadi ekor naga inilah yang menyeret sepertiga daripada bintang-bintang yang kita tahu tadi di ayat yang ke-7 adalah malaikat-malaikat yang pro, yang mendukung kepada naga atau ular atau iblis atau setan itu. Jadi ekor daripada naga inilah yang menyeret sepertiga dari malaikat-malaikat, dan ayat 4 tadi katakan melemparkannya ke atas bumi. Jadi sesungguhnya dari pasal 12 sendiri sudah sangat jelas bahwa setan sendirilah yang memposisikan dirinya, ya, di mana dia yang memilih untuk datang ke bumi. Jadi bukan Tuhan yang menaruh dia di bumi setelah kekalahan, pemberontakan, peperangan mereka di surga. Oleh karena mereka sudah tidak ada tempat lagi, maka pilihan daripada setan itu sendiri, ya, sebagai pemimpin daripada malaikat-malaikat yang mendukungnya, dia menempatkan diri ke bumi. Jadi saudara-saudara, inilah jawaban dari siapakah yang melempar iblis ke bumi. Bukan Tuhan, saudara-saudara. Tetapi iblis itu sendirilah yang menempatkan dirinya bersama dengan pengikut-pengikutnya di bumi. Saudara-saudara, ada satu pelajaran, ada satu kesaksian yang bisa menjadi pelajaran, yang menjadi kesaksian mengenai sifat daripada setan ataupun iblis penyesat dunia ini, yang kita bisa ambil dari peperangan, pemberontakan di surga. Saudara, saya membaca satu buku dengan judul Kemenangan Akhir, halaman 522 dan juga halaman 523. Di situ dikatakan pemberontakan setan menjadi satu pelajaran dan menjadi satu kesaksian abadi mengenai sifat daripada si pemberontak itu, yaitu setan, si penyesat, dan juga akibat-akibat mengerikan daripada dosa. Jadi saudara, selain kita tadi sudah tahu siapa sesungguhnya yang melemparkan iblis setan itu ke bumi, kita juga akan melihat sifat-sifat daripada si penyesat ini, supaya ini dapat membekali kehidupan kita sekarang ini, di zaman akhir ini, kehidupan kita sementara kita menanti akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara, pemberontakan setan itu dikatakan menyaksikan bahwa keberadaan pemerintahan Allah, keberadaan kekuasaan Allah, dan juga hukum-hukum Allah itu sesungguhnya justru untuk melindungi kesejahteraan semua umat manusia yang telah dijadikan. Jadi saudara, kita tahu bagaimana iblis di dalam pemberontak itu menyatakan bahwa kekuasaan Allah atau pemerintahan Allah dan juga hukum-hukumnya itu adalah satu kekuasaan dan hukum-hukum yang sifatnya otoriter. Tetapi kita tahu bahwa sesungguhnya kekuasaan Allah dan juga hukum-hukum Allah itu diberikan untuk melindungi kesejahteraan daripada umat manusia yang Tuhan jadikan. Jadi sekali lagi saudara-saudara, sejarah pemberontakan yang mengerikan itu yang Yohanes kekasih tulis tadi di dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-9 itu haruslah menjadi pelindung, menjadi pelajaran, menjadi kesaksian bagi kita untuk mencegah kita dari tipuan setan, melindungi kita dari usaha-usaha yang dilakukan setan menjauhkan kita dari hadirat Allah. Lalu yang berikut, pemberontakan yang terjadi itu menjadi satu pelindung untuk menyelamatkan kita dari berbuat dosa dan melindungi kita dari akibat atau penderitaan
hukuman dosa itu. Saudara-saudaraku, pada saat ini saya ingin memberikan beberapa sifat roh ataupun karakter daripada naga besar itu, ular tua itu, iblis atau setan itu. Di dalam buku yang sedang saya baca ini, saudara, Kemenangan Akhir, halaman 523, paling tidak saya menemukan ada 8 karakter, ada 8 sifat daripada setan. Dan ini perlu kita tahu dan kita lihat apakah sifat-sifat itu ada juga di dalam kehidupan kita. Nah, kalau ada, maka dengan pelajaran malam hari ini kita boleh memohon kepada Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus Tuhan menghancurkan, menghilangkan roh-roh, sifat-sifat ataupun karakter-karakter setan di dalam hidup kita. Yang pertama dikatakan bahwa setan itu terus berusaha untuk membenarkan dirinya. Jadi saudara, inilah sifat roh ataupun karakter daripada setan. Mereka atau setan itu berusaha untuk membenarkan dirinya. Jadi saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mempunyai roh, kita mempunyai sifat atau karakter berusaha untuk membenarkan diri kita? Ingat saudara, kita ini adalah manusia berdosa. Kita ini manusia yang tidak sempurna. Artinya tidak selamanya kita benar. Jadi kalau kita merasa yang paling benar, berarti itu kita mempunyai salah satu sifat daripada setan. Lalu yang kedua, di dalam buku itu dikatakan bahwa setan berani menyatakan penghinaannya terhadap hukum Allah. Setan berani menghina hukum Allah. Begitu juga saudara dengan kita. Kalau kita sudah berani menghina hukum Allah, maka kita berarti juga mempunyai sifat, roh, karakter seperti setan. Selanjutnya yang ketiga dikatakan setan mengikuti kehendak mereka sendiri. Jadi roh setan, sifat atau karakter setan yang ketiga di dalam buku itu dikatakan dia mengikuti kehendaknya sendiri. Oleh karena tadi yang kedua dia menghina akan hukum Allah, menghina akan peraturan ketetapan Tuhan, maka dia mengikuti kehendaknya sendiri. Jadi kalau saudara dan saya mempunyai sifat karakter mengikuti kehendak sendiri, berarti kita sudah sama seperti setan di dalam sifat tersebut. Lalu yang keempat dikatakan tujuan setan yaitu untuk menghapuskan hukum Allah. Jadi inilah sifat atau karakter roh setan yang keempat, yaitu mempunyai tujuan untuk menghapuskan, tidak lagi mau menggunakan hukum ataupun perintah Allah. Jadi kalau kita di dalam kehidupan kekristenan kita tidak lagi mau mengikuti kehendak Allah, perintah Allah, hukum Allah, maka kita juga sama seperti setan. Lalu yang berikut, yang kelima dikatakan setan dengan bala tentaranya bersepakat mempersalahkan Kristus di dalam pemberontakan itu. Jadi setan ini mempersalahkan Kristus. Jadi bagaimana dengan kita? Kalau kita seperti setan selalu mempersalahkan orang lain, karena setan ini di dalam pemberontakannya yang dipersalahkan siapa? Kristus. Jadi kalau kita juga mempunyai sifat selalu mempersalahkan orang lain, berarti kita sudah mempunyai sifat seperti setan. Selanjutnya dikatakan yang keenam, sifat atau roh ataupun karakter daripada setan. Setan menyatakan bahwa jika seandainya mereka tidak ditegur, mereka tidak akan pernah memberontak. Jadi buku ini menyatakan bahwa setan bilang, jika saya tidak ditegur, sebenarnya tidak akan ada pemberontakan, tidak akan ada peperangan di surga. Artinya apa, saudara? Artinya setan tidak suka ditegur. Jadi kalau saudara tidak suka ditegur, berarti kita juga mempunyai roh, kita mempunyai sifat karakter seperti setan. Itu adalah yang ke-6. Lalu yang ke-7 dikatakan mereka penuh dengan pembangkangan. Karena ketidaksetiaan mereka itu membangkang. Jadi
sifat yang ke-7 daripada setan itu adalah tidak setia, dan akhirnya dia menjadi pembangkang. Kalau saudara dan saya tidak setia dan menjadi pembangkang, maka itu juga menjadi apa? Sifat, ya, khususnya di dalam sebuah organisasi kegerejaan. Lalu berikutnya dikatakan bahwa dia juga itu adalah keras kepala, keras kepala. Jadi kalau saya, saudara keras kepala, hati-hati, ini merupakan salah satu sifat daripada roh setan, karakter daripada setan. Lalu yang terakhir, saudara, dikatakan bahwa mereka, jadi setan ini mengatakan bahwa mereka adalah korban yang tidak bersalah dari kekuasaan yang menindas. Jadi mereka mengatakan bahwa kekuasaan Allah itu adalah kekuasaan yang otoriter, yang menindas, sehingga mereka adalah korban daripada kekuasaan yang otoriter itu. Saudara, kita tahu ini semua adalah tidak benar. Jadi apa sifat yang terakhir daripada setan? Roh, karakter daripada setan. Kalau kita mau persingkat itu kalimat panjang tadi, yang mengatakan bahwa mereka adalah korban yang tidak bersalah dari kekuasaan yang menindas, sesungguhnya mereka ini adalah pembuat fitnah. Mereka ini adalah pembuat hoax. Jadi saudara, kalau saudara dan saya ini penyebar hoax, saudara dan saya ini adalah pefitnah, ini adalah juga salah satu daripada sifat ataupun karakter daripada setan. Saudara-saudara, ini sangat penting kita pelajari. Itulah sebabnya malam hari ini Sumampau Ministry dalam program MBA mengangkat topik ini, oleh karena dikatakan di dalam buku yang sama ini bahwa roh yang sama ini sekarang ini memerintah di dalam hati anak-anak yang tidak mau menurut. Jadi bisa jadi tadi dari beberapa sifat yang tadi saya sudah sebutkan berdasarkan buku yang saya baca ini ada, roh ini memerintah di dalam hati saya, memerintah hati saudara-saudara. Dan dengan demikian, saudara, ini akan menjadi satu permasalahan bagi kehidupan kekristenan kita di zaman akhir ini, di mana kita menanti kedatangan Tuhan kita yang kedua kali. Biarlah saudara-saudara, dengan pelajaran pada malam hari ini kita boleh bisa mengerti yang pertama tadi, bahwa bukan siapa-siapa yang melempar setan ke bumi, tetapi oleh karena dirinya sendiri, oleh karena pilihannya sendiri, dia menempatkan dirinya ke bumi dan dia jadi penyesak di bumi. Lalu yang kedua, kita bisa melihat ada beberapa karakter setan dari peristiwa pemberontakan di surga itu, peperangan di surga itu, yang boleh menjadi pelajaran bagi kita. Demikianlah pelajaran kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bila mana ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan secara langsung kepada kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.